Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak RT, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, alim ulama, orang tua-tua kita yang berhadir, Ketua Pengurus Masjid Al-Barokah, Ketua BSK, dan Bapak Ibu Jemaah Fardhu Subuh yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah pagi ini, subuh ini bisa kita kembali hadir dan melaksanakan ubudiyah, khususnya salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian-kajian yang mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dan lihat di kalender itu puasa dimulai tanggal 23 Maret. PP Muhammadiyah juga sudah mengeluarkan keputusan puasa mulai tanggal 23. Tapi kita pada prinsipnya biasanya menunggu hasil sidang isbat tanggal 22 atau tanggal 23 atau tanggal berapa nanti. Jadi itu baru. Kalau turun tangan Pak Ketua selesai sudah. Jadi kita tetap menunggu apakah tanggal 22 atau 23 nanti. Tapi yang pasti awal puasa itu tanggal 1 Ramadan. Nah, itu udah meleset juga. Maka dengan demikian kalau tanggal 23 hari ini tanggal 5, 18, ya kurang lebih 48 hari lagi kita hari raya. Nggak puasa Pak Ustaz ya. Kadang-kadang kita ini puasa itu terlampau ya. Perlu hari raya, baju raya udah siap ya kan. Oleh karena itu, karena tak berapa lama lagi kita masuk Ramadan ini, subuh ini ada kita edisi spesial sedikit, adab dan persiapan menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Karena Bapak sekalian, ada satu doa yang masyhur yang selalu dibacakan oleh para imam kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Dari doa ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ternyata Nabi dengan para sahabat itu bulan Rajab sudah berdoa ya, agar sampai ke bulan Ramadan. Menandakan begitulah besar keinginannya agar sampai ke bulan Ramadan itu. Itu menandakan bahwa ada apa di bulan Ramadan tadi. Bulan Rajab dia sudah minta, ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahilah kami di bulan Rajab, berkah kami di bulan Sya'ban, balighna Ramadan, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Nah, maka dengan doa itu menandakan bahwa di bulan Ramadan itu ada suatu yang besar, suatu yang azim, suatu yang ajib, suatu yang luar biasa. Karena Nabi berdoa. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau tahulah kalian apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, niscaya kita akan meminta kepada Allah semua bulan itu hendaknya Ramadan lah.
Inja'akum Ramadan, kalau sampai kepadamu bulan Ramadan, kata Nabi, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga, Allah kunci pintu neraka, Allah belenggu syaitan-syaitan. Ada satu malam di dalam Ramadan itu, yang malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Di malam-malam itu Allah taburkan, Allah serahkan ampunan-ampunan. Maka ada hadis Nabi itu kan, ketika Nabi naik ke mimbar, dia berdoa, dia mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, karena tidak mendengar ada yang berdoa, siapa yang berdoa ya Rasulullah? Apa yang kau aminkan? Lalu jawab Nabi, ketika aku naik ke mimbar, datang malaikat Jibril dan dia berdoa. Di antara doa malaikat Jibril, bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah ya Allah, kalau ada orang engkau panjangkan umurnya sampai ke bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Amin, kata Nabi. Perkenankanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Nah, tentu doa ini doa yang mustajab. Kenapa? Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi di atas mimbar Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Nah, maka doa ini tentu tidak main-main. Nah, oleh karena itu, agar fadilah, keutamaan dan kemuliaan Ramadan itu dapat kita raih, tentu perlu kita mempersiapkan diri. Jangan kalah persiapan kita dengan persiapan swalayan, Indomaret, Alfamart, Freshmart itu. Tengoklah, kalau udah mau masuk Ramadan nih, apa yang banyak itu? Kurma, sirup, apalagi kue-kue. Nah, itu tandanya Ramadan udah semakin dekat. Begitu mereka mempersiapkan diri, nah, mari kita persiapkan juga. Ada beberapa hal yang perlu dan penting kita persiapkan. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah, kata Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Bagaimana taubat nasuha itu? Pertama sekali mengaku bahwa kita pernah melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, dosa saya banyak ya Allah. Bla 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 ya Allah. Teringat dulu begini. Menyesal, mengaku menyesal. Saya sesal ya Allah, saya menyesal semua yang saya lakukan itu ya Allah. Lalu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ampunkanlah dosa-dosa itu ya Allah. Lalu berjanji tidak akan mengulang. Jadi ada istilah nih, taubat sama lado. Nah itu udah padeh leh. Ndak ada makan lado deh loh katanya kan. Besok jumpa sama lado jari yang lado deh. Makan balik. Itu taubat sama lado. Kalau taubat nasuha itu apa? Berjanji tidak akan mengulangi. Kan sudah kita mengaku, menyesal, minta ampun, berjanji tak akan ulang lagi Allah. Lalu yang kelima, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap orang yang bertaubat itu hendaklah dia mengiringi apa yang dulu keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan, mengganti dosa-dosa dengan amal-amal ibadah yang lebih baik kepada Allah Ta'ala. Ini perbaiki hubungan dengan Allah, banyak-banyak bertaubat. Karena bulan ini bulan suci. Sucikan dulu diri kita, sucikan hati kita. Suci dalam agama kita ini ada dua, ada suci lahir, ada suci batin. Suci lahir, itulah dia mandi taubat namanya. Ada mandi taubat. Dalam hadis sebutkan Nabi, ma min muslimin yuzlimu dzamban. Kalau orang Islam itu berdosa, tsumma yatatahhar, lalu dia bersuci. Nah, bersuci di sini sebagai ulama mengatakan ya mandi taubat. Tsumma yusalli raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Tsumma yastaghfirullah, kemudian minta ampun dan beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampunkan dosanya. Maka
dengan membersihkan diri yang lahir, dengan bersuci, dengan istinja, dengan toharoh. Karena dalam kitab-kitab fikih itu yang awal pertama bab pembahasan itu paling banyak adalah toharoh, cara bersuci. Bersuci dengan mandi, wajib bersuci dengan berwudu, bersuci dari najis. Saya Bapak Ibu bekerja di KUA ini sering saya sampaikan 2005 sampai sekarang. Itu pengantin-pengantin yang mau menikah itu kita panggil ke KUA atau ke kantor. Umur 20, 21, 22, ada yang 25. Katanya, kamu udah berapa umur? 22 Pak. Pandai tak mandi wajib? Menggeleng Pak. Bayangkan. Kalaulah sudah umur 22 tak pandai mandi wajib, berarti sampai saat itu dia tidak pernah mandi wajib. Sementara bagi orang yang sudah balik, dia mesti mandi wajib. Kalau dia laki-laki, kapan tandanya dia sudah balik? Mimpi basah. Kalau dia perempuan, kapan dia baliknya? Awal pertama haid, begitu kering ya mandi. Mimpi basah malamnya ya paginya, subuhnya sebelum sholat mandi. Nah kalaulah sempat awal baliknya itu umur 15 tahun, sementara di saat itu sudah 22 tahun, 7 tahun, selama 7 tahun itu dia berhadas. Ini akibatnya. Orang yang sedang berhadas besar tidak boleh puasa. Sementara sudah 7 kali Ramadan dia lalui. Orang sedang berhadas besar tidak boleh i'tikaf duduk di masjid. Ya mungkin dia hari Jumat ke masjid. Tidak boleh menyentuh mushaf. Ini akibat kalau tidak tahu cara bersuci. Sementara ada hadis Nabi mengatakan suatu hari ketika Nabi sedang berjalan itu ada orang yang ditancapkan pelepah kurma hanya karena ketika buang air tidak beristinja. Itu penting bersuci, mensuci lahir. Sucikan batin, sucikan hati, sucikan dari kotoran, iri, dengki, hasad, hasud, takabur. Ini juga mensucikan diri, sombong, angkuh, ini suci. Nah, poin yang pertama ini kita sucikan. Karena ada dua, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang senantiasa bertaubat, taubat mensucikan yang batin, wal mutatahhirin mensucikan yang lahir. Maka tradisi di beberapa daerah itu sebelum masuk Ramadan ada mandi balimau. Kalau di kampung kami di Pasir Pengerayan, kampung Pak Zukri ini, itu Pak, kalau hari besok kita puasa, hari ini nanti ini udah sibuk nih mak-mak di dapur nih. Kalau sekarang udah dijual, dibeli. Kalau dulu kan enggak, limau diiris, apalagi daun pandan, kemudian pinang apa mayang pinang, itu direbus, masukkan ke dalam cawan. Nanti anak-anak itu datang ke rumah. Siapa yang paling tua di kampung? Datang, diambil dusak, mandi limau, belimau. Nah, banyak orang membid'ahkan apa mandi belimau sebelum masuk Ramadan. Padahal ada nilai yang ingin dimasukkan oleh para ulama kita masa lalu. Apa nilai-nilainya? Dalam hadis kan disebut Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yakrim kabirana. Tidak masuk dalam umatku, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang tua. Nah, dalam prosesi berlimau itu ada tradisi yang mengajarkan kita, yang muda-muda kalian hormati yang tua. Besok sebelum Ramadan datanglah. Ustaz. Nah, kenapa harus pakai air limau Pak Ustaz? Kenapa harus pakai daun pandan? Itu kan beda. Nah, sebenarnya sepele aja. Zaman dulu itu belum ada sampo, belum ada sabun Lepeboy atau Lepeboy. Sementara nanti malam nih kita mau kumpul di masjid tarawih. Mudah-mudahan dengan diberi air limau tuh, dengan diberi harum-haruman yang
alami seperti itu ya, kotoran-kotoran, daki-daki, bau badan itu hilang. Apalagi di kampung-kampung orang kerjaannya Pak banyak deres getah. Pas pula hari itu hari berbangkit, hari memangki, hari ngutip. Itu baunya luar biasa itu kalau petani karet gitu kan. Maka digosoklah dengan air limau, hilang bau. Jangan sampai nanti malam pas tarawih Allahu Akbar, kata kawan di sebelah kan, pada boleh hilang khusyuk orang. Itu beberapa hikmah yang dengan hikmah itu kita peroleh, ternyata ya amal-amal itu sebenarnya tak ada yang melenceng. Bahkan ada hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang buat tradisi kebaikan dalam Islam yang tidak melenceng dan tidak menyimpang dari syar'i, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi, maka falahu ajruha, dia dapat pahala. Dan juga pahala dari orang-orang yang meniru setelah. Makanya orang-orang dulu itu kreatif ya. Nah, sekarang kita amalkan, mudah-mudahan kita berpahala. Dengan niat itu saja, bersuci sebelum memasuki bulan yang suci. Harus begitu Pak Ustaz? Tentu tidak harus. Nah, yang mewajibkan ini juga salah. Kalau tidak berlimau, tidak sah dong puasa awal Pak Ustaz. Nah, ini yang salah. Jadi perkaranya tidak sampai kepada level wajib, hanya usaha-usahakan. Nah, ini poin pertama, agar Ramadan kita nanti mudah-mudahan lebih bisa kita sambut dengan persiapan, bertaubat, membersihkan diri kepada Allah. Nah, yang kedua, perlu juga kita membersihkan diri dengan sesama. Hubungan yang mungkin selama ini agak kurang baik, mungkin yang selama ini entah ada silap salah sikit, atau mungkin ada yang tersinggung, sakit hati, perasaan. Nanti berjumpa yang biasanya baik-baik, bersalam, bolak-balik, kini enggak. Dia masuk dari situ, masuk dari sini. Nah, dia duduk di sini, duduk sana. Itu berarti udah mulai kurang baik perasaan namanya itu. Diperbaiki balik. Minta izin, minta maaf. Agar apa? Nanti ketika Ramadan datang, amal kita selesai, Ramadan berakhir, amal itu tidak mengambang di antara langit dan bumi. Karena hubungan silaturahim itu salah satu asbab yang menyebabkan kita, mestinya amal kita mengantarkan kita ke dalam surga karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi karena hubungan tidak baik, boleh jadi tidak jadi masuk surga. Karena jangankan masuk surga, di hari kiamat kata Nabi, isnani la yanzurullah ilaihima yaumal qiyamah. Dua orang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Siapa dia? Qati'ur rahim wa jarus su'. Orang yang memutus tali silaturahim dan tetangga yang berhati busuk, tetangga yang selalu menyakiti perasaan tetangganya. Itu penting. Oh, kami sudah tahajud setiap malam Pak Ustaz. Kami sudah duha, kami sudah puasa Ayyamul Baid, kami sudah puasa Senin Kamis. Tapi dengan sesama, dengan tetangga, sampai seminggu, sebulan, setahun, berpuluh tahun tidak bertegur sapa, maka jangan dulu berharap masuk ke dalam surga. Nah, ini masalahnya hubungan. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan kita dengan Allah, ya tahajud. Hubungan dengan Allah, ya puasa. Hubungan dengan Allah, ya sholat-sholat sunat. Tapi hubungan dengan manusia, nah itulah dia. Kalau yang orang tua masih hidup, nah, datang orang tua minta izin, minta maaf Pak. Oh, tak bisa datang, dia jauh, ongkos besar. Telepon, video call, minta maaf, tak izin. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Oh, orang tua kami sudah meninggal Pak Ustaz. Ya, banyak-banyak berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyak bersedekah, niatkan atas nama orang tua, banyak-banyak beribadah. Yang mudah-mudahan dengan ibadah kita itu
dapat membantu mereka yang ada dalam kubur dalam barzah. Anak, orang tua. Orang tua kepada anak ya mesti juga minta maaf, Pak. Bukan hanya anak saja. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga punya salah sama anak. Apalagi ada 4-5 orang anak udah berkeluarga. Kadang pilih kasih. Kebetulan menantu yang ini selalu ngirim martabak ke rumah. Kalau datang anaknya, datang cucu dari menantu yang itu bersambut elok-elok. Cucu nenek, sekolah dah kayak nenek berpeluk bercium. Ada menantu agak kere. Tiba caca nak nampak aja nenek. Coba lah. Kadang dosa kita juga, salah kita juga kadang. Maka anak itu ada yang menurut kita ada anak abu yang surang tudurako, anak apa Ustaz. Ya mungkin efek sebab karena perlakuan kita yang tidak adil itu. Pilih kasih namanya. Sehingga malas ke rumah mak itu. Kalau anak kakak tu datang nanti tengoklah peluk bercium bawa orang-orang katanya. Giliran anak awak cecak nak nampak ini. Minta izin kami nak, minta izin kami cucu menantu mungkin silap salah selamat. Ya, tanpa kita sadari mungkin perbuatan itu tidak kita tanpa kita sadari karena memang tidak bisa dibuat-buat. Hati itu kadang sikap kita itu, ucapan kita itu memang kadang terlahir karena apa? Dia dari dalam. Makanya orang Arab katakan innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya ucapan itu sumber asalnya adalah di dalam hati. Ju'ilal lisanu lil fuadi dan dijadikan lidah itu bagi hati dalilah untuk mengungkapkan. Makanya apa yang terucap itu sebenarnya itulah yang ada di dalam hati. Kadang ada orang mengatakan, ibu tuh mulutnya aja yang kasar tuh, hatinya baik. Nah, ini kalau dari definisi tadi udah menyimpang. Karena katanya innal kalama la fil fuadi. Sungguhnya ucapan itu ya sumbernya dari dalam hati. Kalau kasar di luarnya, di dalamnya sebenarnya ya kasar. Kalau baik di luarnya ya dalamnya sebenarnya baik. Nah, mudah-mudahan kita maaf. Nah, dengan sesama tetangga, dengan sama jemaah, pengurus, kadang dengan sama pengurus nih tahan. Ada Pak di masjid, adalah tempat saya juga ngisi. Dulu dia imam, ya Allah. Begitu berhenti jadi pengurus tidak datang-datang dia ke masjid. Nah, coba. Rupanya ada kelis sedikit. Ya. Nah, ibu bapak sekalian rahmatullah ta'ala, di masjid ini kan kebaikan ya Pak, amal soleh. Amal soleh itu ibaratnya begini Pak. Mama bapak berjalan, ibu berjalan, jumpa oleh kita batu yang akan mengganggu orang, lalu jumpa entah duri. Kata Nabi kan membuang duri dari jalan itu termasuk sedekah. Nah itu biasanya ada hati kecil kita, nurani itu, hati yang fitrah itu akan berkata, buanglah batu nih, buanglah duri itu. Ini baik, ini amal soleh. Nah itu berarti apa? Ketika itu Allah ingin menjadikan kita beramal soleh dengan membuang batu dari jalan. Sehingga datang bisikan, ambil batu itu buang, ambil duri itu buang, ini menghalangi orang jalan. Ambil ranting kayu-kayu yang menghalangi itu buang. Kesempatan beramal soleh itu sesungguhnya untuk kita. Tapi kadang kita abaikan. Biarlah situ. Akhirnya kita lewat. Nah ingat Bapak Ibu, walaupun tidak kita yang membuangnya, akan ada orang lain yang akan membuangnya. Artinya apa? Kesempatan beramal baik itu mestinya peluang amal soleh kita, tapi tidak kita lakukan, Allah akan kirim orang lain untuk mengambil kesempatan beramal. Di masjid ini begitulah kira-kira. Andai kita tidak ikut, andai kita tidak turut serta mengurusinya, yakin dan percayalah Allah tidak akan sia-siakan. Allah kirim orang lain yang akan mengurusinya. Kalau istilah awaknya,
jangan pantang diarok di masjid nih Pak. Oh, ndak dipakai yang boleh doh, minggir. Ndak mau satu celi lah. Kalau ndak doh mau ndak jadi cara itu. Jadi Pak. Karena ini apa? Baitun min buyutillah, rumah Allah. Ndak akan mungkin Allah biarkan rumahnya terbengkalai. Andai semua kita di tempat ini tak lagi mau ngurusi masjid, Allah akan kirim. Mungkin pendatang baru, mungkin orang dari tempat lain pindah ke tempat kita. Ini saya sudah buktikan Pak. Yang merajuk tidak mau ke masjid lagi itu biarkan. Ternyata apa? Oh, dari tetangga masjid sebelah datang. Akhirnya kan malu surang sesudah. Nah makanya Bapak sekalian rahmatullah ta'ala, andai pun ada ini ya perbaiki hubungan. Tidak perlu kita, yang masjid tak salah, yang rumah Allah tak salah. Kenapa harus kita tinggalkan? Mungkin ada kesalahan dengan sesama, ya tinggal kita perbaiki hubungan. Ini poin yang kedua, perbaiki jugalah hubungan dengan sesama kita. Lalu apa lagi Pak persiapan kita? Mari kita lebih akrab mengenal apa itu Ramadan, sehingga tahu kita Ramadan itu apa, gunanya itu apa. Ya, Ramadan itu kan bahasa Arab. Jadi orang Arab itu kalau untuk menyebut makna Ramadan itu dalam hari-harinya Ramadan, Romimdot, apa artinya? Hujan yang turun di penghujung musim kemarau, musim panas. Jadi di Arab itu ada dua musim, musim panas, musim dingin. Kalau musim kemarau, musim panas itu ibarat kita dulu belum diaspal jalannya, lalu lalanglah mobil, Honda, sepeda, orang jalan kaki naik debunya. Di padang pasir itu begitu juga. Kalau musim panas, karena lama tak hujan, debu naik, akhirnya Pak debu tadi menempel. Kemana nempelnya? Ada ke daun, daun yang aslinya warnanya hijau menjadi warna debu. Bunga yang kuning, merah, hijau itu semuanya berubah warna. Atap rumah, dinding rumah, akhirnya semua yang ada itu karena berdebu, semuanya satu warna. Karena apa? Karena tak turun hujan. Nah lalu kemudian di penghujung musim itu turun hujan, hujannya tidak lama, tapi dengan hujan yang sebentar yang seakan sekali lalu itu, debu-debu yang menempel di daun-daun tadi pun menjadi berguguran. Sehingga akhirnya setelah hujan yang mereka sebut dengan romdok itu, romimdot tadi, setelah hujan itu turun, maka daun yang dulunya hijau kembali berwarna hijau, bunga-bunga yang kuning kembali menguning, dan yang merah kembali menjadi merah. Itu yang namanya Ramadan itu, romdok, hujan. Ada juga makna Ramadan itu apa? Panas, panas yang sangat kuat, yang bisa merontokkan karat-karat yang menempel di besi. Ibu punya parang, udah lama tenggelam di tanah, lalu kemudian berkarat. Nah, untuk membuang karatnya dibakar. Bakarnya dengan api, apinya harus panas. Panas yang kuat itu orang Arab juga menyebutnya Ramadan. Ramadan, nah, apa maknanya? Nah, itulah gunanya dan fungsinya Ramadan bagi kita orang Islam nih. Apa dia? Bagaikan hujan yang sekali lalu, tapi meskipun sekali lalu dan sebentar sesaat, dia bisa merontokkan debu-debu yang kemudian memunculkan warna daun yang aslinya. Ramadan dia datang tidak lama, hanya 1 bulan, 29 atau 30 hari, tetapi bagi orang beriman dia bisa berguna untuk merontokkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dosa itu ibaratkan debu, daun yang kembali menghijau, itulah aslinya kita. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka 1 bulan Ramadan itu mesti bisa merontokkan dosa-dosa kita. Mungkin mata berdebu karena dosa. Apalagi zaman sekarang nih Pak, kita punya handphone Android nih. Baru tuh buka kunci muncul dah. Gimana tuh dosa mata? Kemudian lagi dosa kaki, dosa tangan, dosa pikiran, dosa hati. Nah, ketika datang Ramadan, amal ibadah kita merontokkan debu. Kembalilah ia menjadi suci.
Maka setelah Ramadan berakhir disebutlah ia dengan Aidul Fitri. Aid kembali, fitri suci, kembali menjadi suci. Karena aslinya kita suci, bersih. Tapi karena dosa-dosa yang menempel selama ini 11 bulan yang sudah ini, maka perlu kita Ramadan untuk mensucikan itu semuanya. Kembalilah ke dalam kesucian fitrah. Ramadan, nah itu ndak dot jadinya, dal, ra mim dal. Kalau Ramadan itu artinya bukan lagi pengampunan dosa, bukan lagi panas yang kuat, bukan lagi artinya seperti tadi. Tapi apa arti Ramadan? Ramadan tiba, kan adanya itu. Rahmat itu artinya apa? Sakit mata. Kalau orang Arab rahmat, sakit mata. Kenapa siapa tidak datang? Sakit mata ya, rahmat. Jadi kalau ada nyanyi Ramadan tiba, sakit mata tiba, nah itu artinya gila. Sakit mata tiba. Maka banyak datang bulan Ramadan sakit mata. Mulai dari mata kepala sampai mata pencaharian. Ramadan, jelas Ramadan. Makanya kita ngaji juga nanti tadarus dalam bulan puasa itu kalau dapat ya ada satu gurunya, yang lain ngaji. Kalau ada yang salah bisa dibetulkan. Karena bahasa Arab ini salah baris pun bisa jadi salah arti. Salah panjang pendek pun bisa jadi salah arti. Masakinun, masakinun pendek kafnya. Itu artinya apa? Rumah-rumah, tempat tinggal. Tapi kalau masakin panjang kinnya itu orang-orang miskin. Akan bisa berbeda mana. Qul huwallahu ahad, qaf. Katakanlah Allah Esa. Tapi kalau berganti qaf dengan kaf, itu artinya lain lagi. Makanlah oleh kalian Allah yang Esa. Maka hati-hati malam melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Karena bahasa Arab itulah dia unik dan istimewanya. Nah, poin yang ketiga, ayo kita belajar balik mengenali apa guna dan fungsi Ramadan. Sehingga Nabi mengatakan, kalau tahulah kalian bulan Ramadan itu, niscaya kalian akan minta Ramadan selamanya. Ternyata banyak keutamaan keistimewaannya. Dan dalam bulan Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu apa lagi Pak Bu? Persiapkan juga nih Al-Quran, preso balik. Karena banyak juga kita nih baca Quran nih Ramadan ke Ramadan. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, tutup Quran. Baca Quran Ramadan. Bila baru buka Ramadan tahun muka. Coba. Habis itu tutup hari raya tahun kemarin tuh belum lagi dibuka-buka. Nah, tengok balik. Jangan karena udah lama tidak dibuka, entah ada semut di dalam, entah ada kecoa di dalam, dalam masuk lo buaya kayak ke dalam. Sehingga apa, kecoa semut tadi itu buat kotoran, titik ta itu 2 bisa jadi 3. Kau salah baca boleh. Azalikal kitabula, deklah berciri deklah karena kotoran semut cecak tadi. Zalikal kitabula, kan salah baca sudah. Ada Pak kita di Quran. Saya pernah juga nih pengalaman nikahkan orang. Pak Kuah ya boleh kita pakai pembacaan suci sebelum akad nikah, boleh. Siapa yang mau ngaji? Ada Pak anak-anak kita, anak TPQ. Yalah. Quran dah ada. Tanya sama yang punya rumah, ada Quran di rumah kok? Dah dulu Pak, dah dulu. Ya Allah, ada Pak orang Islam yang Quran tak ada di rumah. Pergilah lu keliling cari Quran di tetangga sebelah. Begitu dapat Quran, apa surat dibaca Pak Kuat? Secarilah. Begitu terbuka, semut aja Pak isinya. Masya Allah. Maka periksa juga lah. Besok kenapa diperiksa? Ya kita mau tadarus nih. Nabi Muhammad itu setiap bulan Ramadan dia khatam sekali. Setiap bulan Ramadan dia khatam sekali. Dia baca, Jibril dengar, periksa, dikoreksi oleh Jibril bacaan-bacaan Nabi Muhammad. Setiap bulan Ramadan khatam sekali. Kecuali Ramadan terakhir. Ramadan terakhir itu 2 kali. Kenapa? Karena tahun berikutnya Nabi tidak lagi berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia meninggal bulan Rabiul Awal.
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Makanya Ramadan sebelumnya dia dobelkan bacaannya. Karena dia tahun depan sudah wafat sebelum Ramadan. Nah kalau dapat ya minimal 2 kali itulah. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih jumpa dengan Ramadan. Mulailah Alif Lam Mim. Ya, kalau tidak bisa 2 kali, paling tidak sekali sepanjang Ramadan. Sebenarnya kalau tahu rumusnya tidak payah. Al-Quran ini 30 juz cuma. Baik Al-Quran yang di Al-Barokah maupun Al-Quran yang di Masjid Nabawi 30 juz. Jangan sampai Pak, ada dulu anggota DPR pejabat negara ini datang pergi umroh sampai di Madinah jumpa dengan mahasiswa kita yang ada sekolah sana. Awak dari mana? Dari Indonesia Pak. Ngapain di sini? Kuliah Pak. Oh hebat ya. Hafal berapa juz sudah hafal Quran? Kata dia sama anak kuliah. Oh 30 juz Pak. Terus berapa juz lagi yang belum hafal? Katanya aja mana? Nggak tahu dia rupanya Quran itu cuma 30 juz. Ala di Jawa bara juz hafal Quran lah 30 Pak. Itu bara lain alun. Cuma itu tandanya nggak tahu dia. Jadi saya kasih tahu jangan sampai terulang. Al-Quran itu 30 juz baik di Mekah, Madinah maupun di Pekanbaru ini sama. Nah karena dia 30 juz, Ramadan itu kurang lebih 30 hari. Maka target kita one day one juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 10 lembar 20 halaman. Nah kita bagi aja lah tuh kesempatannya. Mungkin waktu sholat subuh lebih panjang atau lebih banyak waktu. Nah, mungkin bisa 3 lembar. Nanti zuhur 3 lembar, tinggal 4 lembar lagi. Asar katakanlah agak singkat karena mau siap-siap berbuka 1 lembar Pak. Kemudian nanti maghrib 1 lembar, nah, tinggal 2 lembar. Habis isya atau habis tarawih 2 lembar Pak. Nah, tinggal masing-masing sesuaikan dengan waktu kesempatan. Intinya tuntaskan 1 hari 1 juz. Kalau kita sudah ada target, itu mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau tidak ada target, ini berat. Apalagi nanti baru mulai di pertengahan lah tanggal 7 balik Ramadan, tambah le kan? Banyak lagi nih mau selesai kan? Nah, makanya Bapak sekalian rahmatullah taala. Nah yang terakhir apa yang mau kita siapkan? Berhubung bel sudah berbunyi ini, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, mudahkan dalam beribadah nanti begitu sampai bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf dan wabil khusus karena ini mungkin subuh terakhir sebelum kita masuk Ramadan. Jadi selama saya menyampaikan tausiah ini ada khilaf salah cakap, salah ucap, salah buat, salah sebut, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Karena kata Nabi, orang yang paling banyak salah itu adalah yang paling banyak cakap. Nah yang paling banyak cakap itu adalah ya saya. Bapak Ibu cuma dengar-dengar aja, kadang terlalu loh. Nah, jadi salah Bapak Ibu insyaallah tak ada ya bagi diri saya, walaupun ada tetap sudah saya maafkan karena Allah Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.